Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi transportasi. Nah, teknologi transportasi ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Pertama, kita akan bahas tentang transportasi darat. Transportasi darat ini mengalami perubahan yang besar ketika kereta api diperkenalkan pertama kali pada sekitar abad ke-19. Nah, penemuan lokomotif uap itu yang melahirkan sistem jalan rel sebagai media jalanan kereta. Nah, lokomotif uap ini pertama kali dikembangkan oleh seorang yang bernama Richard Trevithick. Nah, sekitar tahun 1804 di South Wales. Meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi ini memotivasi orang-orang lain supaya bisa mengembangkan desain yang lebih baik. Nah, kemudian akhirnya Robert Stephenson, yaitu seorang insinyur dari Inggris, dia berhasil mengembangkan lokomotif yang diberi nama Rocket sekitar tahun 1829. Nah, teknologi lokomotif buatan Robert Stephenson ini yang kemudian menjadi pionir dalam lokomotif modern. Teknologi lokomotif kemudian berkembang ketika Rudolf Diesel dia berhasil menemukan mesin diesel. Nah, mesin diesel ini kemudian diaplikasikan menjadi lokomotif diesel. Nah, lokomotif diesel ini kemudian akhirnya dijadikan sebagai sarana untuk mengangkut penumpang. Sampai sekarang, lokomotif diesel masih banyak beredar, khususnya untuk kereta-kereta jarak jauh. Misalnya kalian akan berpergian dari Jakarta ke Bandung, ke Surabaya, atau ke Jogja. Nah, itu masih menggunakan lokomotif diesel. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukan lokomotif listrik. Nah, lokomotif listrik ini dapat menjadi sarana yang lebih efisien karena dia relatif cepat, tidak bising, dan tidak menyebabkan polusi. Nah, lokomotif listrik ini banyak digunakan untuk kereta-kereta yang biasanya jarak dekat karena membutuhkan energi listrik. Kalau kalian pernah naik komuter lain atau MRT atau LRT, ini adalah salah satu pengembangan dari lokomotif listrik. Di samping kereta api, alat transportasi darat yang pesat perkembangannya menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah mobil. Sekitar tahun 1890, Karl Benz dan Gottlieb Daimler, mereka berdua adalah warga negara Jerman, berhasil membuat mobil untuk yang pertama kali. Ini adalah prototipe mobil yang dibuat oleh mereka. Kemudian di tempat lain ada Albert de Dion dan Armand Pichot. Nah, mereka adalah orang Prancis yang juga kemudian membuat mobil yang nanti akan dijual ke halayak umum. Ya, awalnya mobil ini kalau kalian lihat desainnya itu mungkin masih sederhana banget. Sederhana. Walaupun desainnya masih sederhana, tetapi harganya mahal. Dan jumlah produksinya pun masih sangat terbatas. Tetapi dengan adanya mobil ini menjadi awal dari era kendaraan bermotor.
Berbicara tentang transportasi darat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan konstruksi jalan. Nah, perkembangan konstruksi jalan ini tidak bisa dilepaskan dari dua orang tokoh yang memang sangat terkenal dalam bidang konstruksi jalan. Yang pertama adalah Thomas Telford dan John McAdam. Keduanya merupakan warga negara Skotlandia. Thomas Telford itu diberi amanat oleh pemerintah Skotlandia untuk membangun jalan dan jembatan. Begitu pula dengan John McAdam. Dia diberi amanat untuk membangun jalan-jalan. Berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan transportasi air. Perkembangan transportasi air selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pertama kali manusia menggunakan kapal layar untuk menjelajahi luasnya samudera. Kapal layar ini mengandalkan hembusan angin. Nah, sehingga ketika angin sedang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka otomatis kita tidak bisa berlayar. Artinya kita harus menetap di daratan sambil menunggu adanya pergantian angin. Nah, kemudian seiring dengan penemuan mesin uap, akhirnya dikembangkanlah teknologi kapal bertenaga mesin uap. Nah, kapal ini biasanya menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Ini ada contoh gambar kapal bermesin uap. Kalau kalian perhatikan, ini kapal ini merupakan contoh kapal Titanic. Jadi kapal Titanic itu merupakan kapal yang menggunakan mesin uap. Nah, untuk menggerakkan mesin-mesinnya. Kemudian menjelang abad ke-20 itu kapal uap diganti dengan kapal bermesin diesel. Nah, kapal bermesin diesel ini dianggap lebih efisien dibanding kapal uap. Nah, kapal mesin diesel yang pertama kali itu digunakan oleh Vulcanus milik Dutch East Indian Company. Kemudian dalam perkembangannya juga dikembangkan kapal-kapal bertenaga nuklir. Nah, ini contohnya adalah kapal selam USS Nautilus. Ini contoh kapalnya, kapal USS Nautilus merupakan kapal yang bertenaga nuklir, kapal selam bertenaga nuklir. Kemudian selain itu juga ada kapal dagang yang bertenaga nuklir juga, yaitu NS Savannah. Nah, cuman dalam perkembangannya ternyata kapal NS Savannah ini tidak efisien untuk mengangkut barang karena biaya operasional nuklir ternyata sangat besar, sehingga akhirnya NS Savannah menjadi satu-satunya kapal dagang yang menggunakan teknologi nuklir. Selain kapal juga digunakan feri. Kapal feri ini merupakan sarana transportasi air untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, bisa digunakan untuk mengangkut jasa orang ataupun barang. Contohnya adalah kapal feri yang beroperasi di pelabuhan Merak dan Bakauheni. Berikutnya kita akan bahas tentang transportasi udara. Pada tahun 1903 ada dua bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Wright. Mereka menciptakan pesawat yang disebut Wright Flyer. Nah, percobaan mereka sukses.
Kemudian akhirnya mereka dianggap sebagai salah seorang perintis penerbangan. Nah, kemudian pada tahun 1909 ada Louis Blériot. Nah, beliau melakukan penerbangan perintis melewati Selat Inggris. Kemudian ada juga Glenn Curtis, beliau orang Amerika Serikat, yang juga berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat model D Pusher. Berikutnya, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi kedirgantaraan, manusia mulai mengembangkan pesawat jet modern. Pesawat jet modern ini memungkinkan masyarakat umum untuk bisa mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya hanya bisa dikunjungi oleh orang yang ibaratnya kaya raya lah. Nah, dengan adanya pesawat jet ini operasionalnya menjadi lebih rendah. Nah, salah satu keunggulan dari pesawat jet modern ini adalah suaranya tidak terlalu bising, efisien dalam bahan bakar, dan juga polusinya rendah. Pada tahun 1966, perusahaan pembuat pesawat yaitu Boeing, dia membuat Boeing 747. Nah, pesawat Boeing 747 ini mampu mengangkut kurang lebih 400 orang dan mampu terbang sejauh 13.700 km tanpa harus mengisi ulang bahan bakar. Kemudian pesawat ini dianggap juga lebih aman karena pesawat-pesawat jet modern ini mampu terbang pada ketinggian 26.000 sampai 36.000 kaki sehingga bisa menghindari adanya cuaca buruk. Nah, kemudian pesawat modern juga dikendalikan dalam sebuah sistem autopilot. Nah, sistem autopilot ini merupakan mekanisme canggih yang terdapat pada kabin yang bisa mendeteksi penyimpangan rute pesawat dan juga bisa melakukan adaptasi yang perlu dalam sistem kendali penerbangan. Ya, jadi dengan adanya autopilot ini semakin memudahkan tugas seorang pilot. Selanjutnya dalam perkembangan transportasi udara itu kita juga mengenal adanya pesawat jet supersonik. Awalnya pesawat jet supersonik ini lebih diperuntukkan untuk kebutuhan militer, tapi lama-kelamaan kemudian muncul ide bagaimana jika pesawat jet supersonik ini digunakan untuk kepentingan umum. Nah, pesawat jet supersonik ini mampu terbang lebih cepat daripada kecepatan suara atau Mach 1. Nah, ada dua jenis pesawat supersonik yang pernah beredar. Yang pertama Tu-144 dari Rusia dan Concorde dari Amerika Serikat. Nah, Tu-212 dari Rusia ini pernah beroperasi kurang lebih selama 7 bulan. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1978 dia dihentikan karena dianggap tidak efisien. Karena kan membutuhkan, sudah pasti, namanya jet supersonik membutuhkan bahan bakar yang juga sangat banyak dibanding pesawat jet biasa. Kemudian untuk Concorde itu juga sama nasibnya. Pada tahun 2003 pesawat Concorde juga dihentikan karena dianggap tidak efisien. Tapi dunia penerbangan pernah
mempunyai pesawat jet supersonik yang diperuntukkan untuk khalayak umum. Sarana transportasi udara lain yang tidak kalah pentingnya adalah helikopter. Cikal bakal helikopter ini dikembangkan oleh Juan de la Cierva. Beliau berasal dari Spanyol. Nah, sekitar tahun 1920 beliau sukses menciptakan autogiro, yaitu pesawat dengan baling-baling yang berada di atas badan pesawat, dan kemudian ada baling-baling yang ada di bagian depan. Mungkin ini ada baling-baling di atas, ini tujuannya untuk mengangkat pesawat, dan ada baling-baling yang di depan. Nah, ini bertujuan untuk membuat pesawat itu bisa maju. Kemudian ada pencipta yang lain berhubungan dengan helikopter, yaitu Igor Sikorsky. Nah, beliau adalah warga Amerika Serikat keturunan dari Rusia. Nah, beliau sukses menciptakan VS-300. Nah, VS-300 ini dapat lepas landas secara vertikal, kemudian dapat terbang ke berbagai arah, dan juga memiliki baling-baling di bagian ekornya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada baling-baling di atas, kemudian ada baling-baling di bagian ekornya. Nah, baling-baling di bagian ekor ini digunakan untuk menjaga keseimbangan dari helikopter tersebut. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Jika ada materi yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.